Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Tirtanandaka dan di sini saya akan menjelaskan Islam dan iptek. Yang pertama ada pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasarnya. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah, scientific method. Nah, sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Dan yang kedua adalah pengaruh iptek. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalih fungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru, aneka kapasitas komputer seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu religion. Pengembangan iptek dia anggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada, sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia ini. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri, namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dan yang ketiga itu pandangan Islam terhadap iptek. Nah, pandangan Islam terhadap iptek tersebut adalah iptek merupakan dasar dan pondasi yang menjadi penyangga bangunan atau peradaban modern barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Bisa dimengerti bila setiap bangsa di muka bumi sekarang ini berlomba-lomba serta bersaing secara ketat dalam penguasaan dan pengembangan iptek, dan diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Namun di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan yang sangat cepat dan kehidupan umat manusia. Perubahan ini selain sangat cepat memiliki daya jangkau yang amat luas. Hampir tidak ada sesegi kehidupan yang tidak tersentuh oleh perubahan. Perubahan ini pada kenyataannya telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalamnya nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan. Dan juga yang kelima ini ada sikap muslim terhadap iptek. Sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi iptek tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi iptek diantaranya adalah resesif. Kita harus menerima dengan bijak. Jangan sampai kita menolak terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Dan yang kedua itu selektif. Setelah menerima, kita harus memisah dan memilih mana yang baik dan yang mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal ini. Dan juga digesif, iptek tidak perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf, nahi mungkar. Ada lagi adaptif, perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam.
juga transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam, sebagai contoh dengan adanya Al-Quran seluler, Al-Quran digital, dan sebagainya. Dan juga ada dampak positif iptek. Dampak positif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang, seperti contoh ini bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah menjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan yang dapat kita rasakan, dampak positifnya antara lain kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Dan juga yang kedua itu kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dan ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lainnya. Dan tentu saja juga ada dampak negatifnya. Di samping keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal negatif, antara lain satu, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, Kompas. Dan yang kedua adalah penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Dan juga yang ketiga adalah kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikologi secara langsung dari internet. Dan keempat adalah kecemasan teknologi. Selain itu ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan beberapa file penting dalam komputer. Inilah beberapa contoh stres yang terjadi karena teknologi, rusaknya modem internet karena disambar petir, dan sebagainya. Kesimpulannya, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek yang sesuai dengan syariat Islam, dan memanfaatkan iptek untuk kebaikan untuk umat Muslim dan untuk memajukan teknologi umat Muslim. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.